Hai, ketemu lagi sama aku Nur Adi Batun Mutmainah. Kali ini aku mau review buku karangan Destiana Rahmawati, judulnya Millennials and a Generation Life. Jadi buku ini tuh membahas tentang kehidupan setiap generasi dan karakternya masing-masing. Nah, jadi dalam kurun waktu 100 tahun, setidaknya ada 5 generasi berbeda dalam kehidupan manusia. Setiap generasi memiliki pola pikir dan karakternya sendiri-sendiri sesuai perkembangan zaman. Nah, sehingga karena faktor lingkungan, faktor luar, terciptalah paradigma dan kepribadian yang berbeda dari setiap generasi. Apa aja sih 5 generasi itu? Yang pertama, generasi baby boomer, di mana generasi ini dimiliki oleh orang-orang yang lahir pada tahun 1946 sampai dengan 1964. Bagaimana sih karakteristik generasi baby boomer ini? Jadi generasi baby boomer ini kalau kita lihat dari tahunnya ya, tentu saja kita tahu gitu bahwasanya orang-orang yang lahir pada generasi baby boomer ini ialah orang-orang yang lahir pada saat zaman masih peperangan, dunia masih banyak berperang gitu. Sehingga namun mereka juga gitu masih menyimpan, masih berpegang teguh pada etika. Jadi cenderung tidak suka menerima kritik, uang dan pengakuan merupakan target dari hidup mereka. Jadi generasi ini tuh cenderung lebih berproses untuk memiliki uang, untuk menghasilkan pengakuan, karena target hidupnya memiliki pola pikir seperti itu. Yang kedua ialah generasi X. Nah, di mana generasi ini tuh adalah generasi orang-orang yang lahir pada tahun 1965 sampai dengan 1976. Di mana generasi X ini disebut dengan generasi matang dalam mengambil keputusan. Tentu ya, karena zaman semakin berkembang gitu. Dibanding dengan generasi baby boomer, generasi X ini cenderung lebih matang dalam entah dalam berproses, entah dalam berpikir dan lain sebagainya. Dalam mengambil keputusan pun mereka cenderung memilah dan memikirkan lebih matang, sehingga mungkin kita bisa melihat itu orang tua kita atau presiden. Nah, itu kan termasuk generasi X. Jadi dalam pekerjaan pun mereka sangat terbuka dalam menerima kritik, saran. Pandangan mereka adalah bekerja untuk hidup. Jadi hidup mereka itu untuk bekerja dan bekerja sehingga menciptakan uang untuk kebahagiaan mereka kelak. Lalu yang ketiga, generasi Y atau biasa disebut dengan generasi milenial. Nah, pada tahun berapa sih generasi milenial itu? Jadi, generasi milenial itu ialah orang-orang yang lahir pada tahun 1977 sampai dengan 1995. Jadi, generasi milenial ini karakternya itu sangat percaya diri, sangat berorientasi dalam kehidupan. Jadi mereka tuh ingin sukses, toleran dan cenderung kompetitif. Terus mereka tuh dalam menerima kritik dan saran, mereka sangat membutuhkan dan sangat menginginkannya. Kenapa sih mereka pengen dikritik terus gitu? Soalnya mereka tuh mempunyai pola pikir yang ketika saya dikritik, ketika saya diberi saran, itu bisa menjadi suatu kemajuan, suatu pengevaluasian untuk diri saya, sehingga saya bisa terus menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi generasi Y ini sangat suka diberi kritik, saran, karena pemikirannya sendiri kalau bisa disebut sudah tidak kolot gitu ya, karena kan sesuai perkembangan zaman gitu. Mereka juga sudah ahli, tidak gaptek terhadap teknologi, suka bekerja, kreatif, berani menerima tantangan. Jadi mereka tuh suka mencoba hal baru dalam bekerja. Generasi Y atau generasi milenial ini juga gitu banyak menciptakan pengeluaran atau ide-ide terbaru. Contohnya
Nadia Makarin. Nah, itu tuh dalam teknologi atau dalam era digital, generasi Y tentunya merupakan generasi awal yang membawa generasi-generasi selanjutnya seperti generasi Z yang akan dijelaskan menjadi pendahulu gitu. Jadi banyak tokoh-tokoh yang bisa kita ambil, bisa kita contoh gitu dari generasi Y ini atau generasi milenial. Lalu yang keempat ada generasi Z atau yang biasa disebut I generation. Nah, orang-orang yang disebut generasi Z ini ialah orang-orang yang lahir pada tahun 1996 sampai dengan 2010. Nah, siapa sih generasi Z? Generasi Z itu saya dan semua teman-teman yang mungkin masih umurnya di bawah 20 tahun dan 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi generasi Z ini gitu cenderung lebih sudah mengandalkan teknologi karena tuntutan perkembangan zaman, mereka pun paling terbiasa gitu. Lalu generasi Z ini hidup saat teknologi itu sedang berkembang. Pola pikirnya tuh cenderung serba ringan atau biasa disebut instan. Kok disebut instan sih? Ya karena perkembangan teknologi di dunia ini juga gitu ya. Kalau kita lihat, kalau kita amati, kita cermati gitu, banyaklah yang tidak perlu, yang memerlukan proses yang lama, sehingga generasi Z lebih suka cenderung yang ringan atau instan. Mereka tidak suka berproses lama, tetapi hasilnya nihil. Jadi lebih baik berproses cepat, berproses singkat, tetapi dalam mengambil hasil pun mereka pasti gitu dan nyata ada apa yang mereka inginkan. Lalu kehidupannya pun cenderung bergantung pada teknologi. Seperti yang kita lihat gitu ya, medsos tidak pernah terlepas dari anak-anak zaman sekarang, atau sering mereka tuh disebut wah pemalas nih generasi Z, padahal kan tidak seperti itu gitu ya. Dalam malasnya itu gitu ya, misal wah kata orang tuanya main HP mulu nih anak. Nah itu tuh sebenarnya ketika kita bisa merubah mindset kita atau mengembangkan apa yang sudah ada saat ini, sebenarnya dengan kemajuan teknologi, generasi Z bisa memunculkan ide dan memajukan perkembangan memajukan teknologi yang ada pada saat ini. Lalu generasi Z juga lebih cenderung mementingkan popularitas dari medsos ya. Karena menurut mereka popularitas itu sangatlah penting, mereka butuh pengakuan. Jadi mereka cenderung berlomba-lomba untuk sisi positifnya ini, untuk paling baik gitu dalam segi apapun. Lalu namun memiliki karakter yang toleran yang tinggi, generasi Z juga bagusnya ini gitu ya. Ketika mereka dihadapi banyak beragam gitu ya, beragam karakter, beragam macam gitu, mereka tuh akhirnya terbiasa dan muncul sifat toleran terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya, lebih menghargai, suka berbagi, dan berorientasi pada target. Jadi mereka itu akan mengejar target jika mereka tahu targetnya itu memang pasti, memang akan berhasil gitu. Yang mungkin negatifnya cenderung bermalas-malasan, mungkin terlalu terpaku, individualis, atau terlalu tidak mau gagal gitu. Tetapi jika bisa dikembangkan lagi gitu, nah pola pikir dari generasi Z ini gitu, bisa sangat amat berguna karena seperti yang kita tahu gitu ya, generasi Z cenderung lebih aktif atau lebih tahu terhadap teknologi. Yang terakhir ialah generasi Alpha dari 2010 sampai dengan sekarang. Nah, orang-orang yang lahir di tahun 2010 sampai dengan sekarang disebutnya itu generasi Alpha, di mana generasi mungkin yang masih anak-anak, menginjak usia SMP. Nah, ini merupakan generasi baru yang harus diberi tatanan atau didikan dari generasi sebelumnya agar menciptakan tatanan dunia yang lebih baik lagi.
Kenapa sih kalian harus baca buku Millennials and A Generation Life? Karena buku karangan Destiana Rahmawati ini tentu sangat membuka pikiran-pikiran kita, membuka pandangan, membuka mata gitu ya, bahwa generasi-generasi sekarang itu sebenarnya bisa dengan mengandalkan teknologi yang sudah matang ini bisa menjadi generasi yang baik dan generasi yang populer gitu, asalkan mau belajar dan menciptakan perubahan-perubahan yang baru. Mungkin cukup sekian review buku Millennials and A Generation Life dari saya Nur Adibah Mukminah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.